Ya, jadi saya akan menyampaikan mengenai RPS, mata kuliah AMDAL, kemudian juga urutan pelaksanaan studi AMDAL. Sebetulnya ini bisa kita baca di Peraturan Menteri KLHK. Namun biasanya kalau baca peraturan itu sering tidak paham dengan isinya gitu ya, sehingga akan saya tunjukkan flowchart bagaimana menyusun dokumen AMDAL. Kenapa mata kuliah AMDAL ini menjadi salah satu mata kuliah capstone ya? Kalau kita kan sudah terakreditasi IAB, dalam IAB ditentukan mata kuliah capstone itu apa? Apa sih mata kuliah capstone-nya teknik lingkungan? Salah satunya adalah AMDAL. Kenapa mata kuliah AMDAL menjadi mata kuliah capstone? Karena pada saat kita melakukan penyusunan AMDAL, memang penyusunan AMDAL itu tidak dapat dilakukan oleh kita sendiri gitu ya. Harus dalam satu tim. Tim itu ditentukan, tenaga ahlinya ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan kita AMDAL. Jadi kalau misalnya yang akan disusun dokumen AMDAL-nya adalah bangunan apartemen misalnya, berarti kita perlu selain teknik lingkungan, ada teknik sipil, struktur, ya, ada kalau lokasinya adalah awalnya adalah tanah hijau gitu ya, maksudnya bukan permukiman, maka kita harus ada ahli biologi, kemudian ahli sosek, ahli kesehatan masyarakat, kemudian ada ahli transportasi karena mungkin meningkatkan beban jalan dan seterusnya. Jadi tenaga ahli dalam tim AMDAL tergantung pada jenis pekerjaan apa yang akan dilakukan. Nah, saya akan share dulu skema proses penyusunan AMDAL. Ya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan kan? Sudah, Bu. Ya, Ibu. Jadi nanti semua file akan saya upload di mana namanya ITS Classroom, sekaligus juga saya kirim ke WA ya. Karena kadang-kadang ITS Classroom-nya karena mungkin masih baru awal kuliah nih, dari kemarin banyak yang mengeluhkan gitu karena bolak-balik hang. Jadi yang pertama ini urutan pelaksanaan studi AMDAL. Nanti RPS-nya belakangan ya, ini dulu. Dalam studi AMDAL kita harus tahu dulu perencanaan detail desain proyek yang akan distudi. Jadi untuk bisa menyusun dokumen AMDAL maka proyek itu atau rencana kegiatan itu harus sudah ada detail engineering desainnya. Ya. Jadi misalnya kalau membangun apartemen misalnya sudah ada apartemennya berapa lantai, luasnya berapa, bentuknya seperti apa, ada fasilitas sanitasi apa saja gitu ya, misalnya kalau toiletnya sebelah mana, kemudian ada berapa jumlahnya, berapa unitnya, rencananya nanti akan digunakan untuk akan dihuni oleh orang berapa pada saat operasional. Nah, pada saat pembangunannya alat apa saja yang digunakan, kemudian tenaga ahlinya, metode pembangunannya menggunakan apa, berapa jumlah tenaga kerja, dan seterusnya. Nah, itu harus sudah tahu. Karena kita namanya menyusun dokumen AMDAL. AMDAL itu kan kepanjangannya analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, kalau kita tidak tahu detail desain pekerjaan yang akan kita analisis dampaknya, maka dampaknya bisa jadi tidak tepat, gitu ya. Oleh karena itu, kita harus tahu betul detail desain proyek yang akan dikaji AMDAL-nya. Itu poin pertama. Biasanya klien atau pemrakarsa ya, kita mengistilahkan pemrakarsa. Pemrakarsa itu orang yang punya proyek gitu ya. Harusnya mereka sendiri yang menyusun AMDAL gitu. Tapi karena mereka tidak punya kompetensi di bidang AMDAL, maka
mereka biasanya minta bantuan orang lain, konsultan yang menyusun AMDAL. Nah, biasanya klien atau pemrakarsa ini ingin pekerjaannya lebih cepat selesai, sehingga seringkali AMDAL itu dibuat pada saat DED belum selesai. Jadi prosesnya bersamaan. Memang itu dimungkinkan, tetapi tetap saja kita harus atau perlu data-data detail dari pekerjaan yang akan kita AMDAL. Paham ya? Kenapa sih kok perlu AMDAL? Kenapa kok perlu AMDAL? Tadi pertanyaan pertama ya, kenapa kok aduh, kebaca nggak nih, kok hilang ya? Nah, pertanyaan saya, kenapa kok TL perlu AMDAL? Dan AMDAL itu merupakan salah satu mata kuliah capstone gitu. Di samping PB-PAM, PB-PAL, kemudian PTPA ya kalau nggak salah, ada 5 mata kuliah capstone, salah satunya AMDAL. Karena AMDAL ini memang kompetensi dari teknik lingkungan gitu ya. Jadi memang kita dalam satu tim AMDAL tidak mungkin hanya orang TL aja, tapi yang bisa memperkirakan atau menganalisis dampak lingkungan secara keseluruhan adalah kita bidang TL gitu. Kalau orang sipil hanya bisa menghitung dampak misalnya struktur bangunan terhadap tanah, terhadap lingkungan sekitarnya, tapi tidak secara keseluruhan. Demikian juga misalnya orang transportasi, mereka hanya bisa menghitung beban jalan sebelum ada kegiatan, sebelum ada bangunan, dan pada saat dibangun, dan setelah ada bangunan seperti apa. Tapi secara keseluruhan, evaluasi holistik hanya bisa dilakukan oleh orang teknik lingkungan. Jadi kenapa AMDAL menjadi salah satu mata kuliah capstone dalam dalam teknik lingkungan ini. Nah, setelah yang pertama ya, setelah data itu kita ketahui, maka kita bisa memahami kegiatannya apa saja sih, gitu. Sehingga dari situ kita bisa melakukan proses pelingkupan. Proses pelingkupan itu apa? Proses pelingkupan itu untuk menentukan dampak penting apa saja yang mungkin timbul dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, ini kita lakukan di dalam proses pelingkupan. Nah, pada saat menyusun proses pelingkupan, kita akan mengacu pada PP 27 tahun 99 tentang AMDAL, ada lagi Permen LHK nomor 5 tahun 2012, kemudian ada lagi Permen LHK tahun 8 tahun 2006, kemudian ada PP 24, saya sendiri nggak hafal ya, banyak sekali Permen LHKP 23 dan seterusnya. Termasuk juga Permen LHK nomor 17 tahun 2012 dan Permen LHK 16 tahun 2012. Jadi banyak sekali peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang terkait dengan AMDAL. Yang pertama adalah apakah kegiatan itu wajib AMDAL atau tidak. Jadi pada saat kita tahu perencanaan DED-nya, misalnya luas area, detail bangunannya seperti apa, kita akan bisa melihat di Permen LHK nomor 5 tahun 2012, apakah kegiatan tersebut wajib AMDAL atau tidak. Ya. Kalau memang wajib AMDAL, baru kita lanjutkan ke pelingkupan dan seterusnya. Tapi kalau tidak, berarti kita bisa lihat kalau tidak wajib AMDAL, berarti dia wajib apa? Apakah wajib UKL-UPL? Jadi kalau tidak wajib AMDAL, bisa jadi dia wajib UKL-UPL. Atau kalau tidak wajib UKL-UPL, dia hanya wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan, SPPL. Jadi ada semua bangunan atau semua kegiatan wajib dibuat dokumen lingkungannya. Paham ya? Jadi bukan hanya AMDAL, namanya dokumen lingkungan, ada UKL-UPL, ada SPPL, ada AMDAL, gitu ya. Tapi tergantung besarannya. Nah, di mana kita bisa melihat apakah itu wajib AMDAL atau tidak?
kita bisa lihat di Permen LHK nomor 5. Bentar ya, saya carikan dulu isinya. Nah, di situ kita bisa lihat kalau Permen LHK nomor 16 tahun 2012 itu tentang pedoman penyusunan. Jadi format penyusunan dokumen AMDAL ada di situ. Nah, yang berikutnya adalah Permen LHK P26 tahun 2018. Ini juga pedoman penyusunan. Tetapi kalau yang Permen LHK tahun 2018 ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan OSS ya. Jadi one single, sebentar saya lupa kepanjangannya. Jadi terintegrasi secara elektronik. Apa saja kegiatan-kegiatan yang wajib AMDAL yang masuk dalam Permen LHK 16 2012, apa saja yang masuk dalam Permen LHK P26 tahun 2018 itu bisa dilihat di lampiran masing-masing permen tersebut. Jadi nanti silahkan Anda lihat, tidak perlu dihafalkan ya, tapi dibaca nanti sambil mengerjakan tugas akan ketahuan apakah kegiatan tersebut wajib AMDAL atau tidak. Bentar saya ambilkan RPS. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Belum ada? Jadi gini, di Permen LH nomor 5 tahun 2012 dapat dilihat kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Ya. Saya akan share nanti di WhatsApp. Permennya apa saja. Kemudian jadi dari sini kita bisa menentukan, ini nanti saya ganti ya, Permen LH nomor 5 tahun 2012, di situ ada ketentuan kegiatan apa saja yang wajib AMDAL dan apa yang tidak wajib AMDAL. Nah, di lampiran itu bisa dicek nanti. Nah, setelah kita tahu kegiatan pekerjaannya, kita bisa menentukan pelingkupan. Di pelingkupan ini, kita mengidentifikasi dampak apa saja yang bisa terjadi kalau kegiatan itu jadi dilaksanakan. Ya. Nah, setelah kita menyusun identifikasi dampak penting hipotetik, maka kita bisa menyusun dokumen AMDAL-nya. Jadi KA AMDAL-nya. Jadi dokumen AMDAL itu sebetulnya utamanya adalah dokumen RKL RPL. Jadi dokumen terakhir. RKL RPL itu rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Jadi RKL RPL. Dokumen itu menjadi pegangan bagi orang yang mempunyai kegiatan. Jadi kalau misalnya saya mau bangun, tadi saya contohkan, saya mau bangun apartemen, saya pemiliknya, gitu, saya pemilik gedung apartemen, maka saya harus punya dokumen AMDAL. Yang menyusun siapa? Bolehkah saya menyusun? Boleh, tapi tentu didampingi oleh orang-orang yang berkompeten di bidang AMDAL, karena nanti dalam penyusunan dokumen AMDAL harus terdiri dari 3 orang yang tersertifikasi AMDAL. Nah, kalau saya sudah menyusun dokumen lingkungan, dokumennya sudah disetujui oleh instansi yang berwenang, maka akan keluarlah izin lingkungan. Izin lingkungan itu akan dapat digunakan untuk mengurus izin mendirikan bangunan. Paham ya? Jadi, kalau saya tidak punya IL, saya tidak punya izin lingkungan, saya nggak bisa bangun apartemen saya itu tadi. Paham?
urutannya demikian ya. Jadi kalau urutannya kalau ada rencana proyek, bikin DED-nya, gambarnya seperti apa, desainnya seperti apa. Kemudian setelah DED jadi, urus izin lingkungan didahului dengan dokumen lingkungan. Kalau izin lingkungan udah keluar, baru kita izin mendirikan bangunan. Kalau bangunan udah berdiri, baru kita mengajukan izin usaha, gitu kan ya. Kalau itunya disewakan. Nah, dalam dokumen lingkungan, dokumen AMDAL ini terdiri dari, kalau lengkap, AMDAL baru terdiri dari kerangka acuan, kemudian dokumen ANDAL-nya sendiri, analisis dampak lingkungan, dan dokumen RKL RPL. RKL kepanjangannya Rencana Pengelolaan Lingkungan, dan RPL Rencana Pemantauan Lingkungan. Pengelolaan dari kata kelola, jadi RKL. RKL RPL. Di dalam dokumen RKL RPL tersebut ada panduan bagaimana kita mengelola lingkungan. Ya. Jadi dalam dokumen RKL RPL itu ada urutannya, misalnya kalau air limbah harus diapakan, harus di pengelolaannya seperti apa, misalnya membuat IPAL, IPAL-nya seperti apa. Kemudian pemantauannya bagaimana, mengambil sampel setiap bulan sekali, di mana titik-titiknya, itu semua ada di dalam dokumen RKL RPL. Kemudian dilaporkan kemana? Oh, dilaporkannya ke DLH provinsi misalnya, karena itu terletak di lokasinya berada di area Jawa Timur, gitu ya, atau kegiatannya mencakup se-Jawa Timur, bukan hanya Surabaya. Nah, itu semua dimuat di dalam dokumen RKLPL. Jadi sebetulnya dokumen AMDAL itu yang paling utama adalah dokumen RKLPL itu. Tapi untuk bisa membuat dokumen RKLPL, kita harus menyusun dulu dokumen AMDAL-nya. Untuk bisa menyusun dokumen AMDAL, kita harus menyusun KA AMDAL-nya. Paham ya? Jadi kalau KA itu seperti kalau kalian TA, proposal TA. Proposal TA-nya sudah disetujui atau kerangka acuannya sudah disetujui, baru kita boleh menyusun AMDAL-nya. Siapa yang menyetujui? Yang menyetujui Komisi Penilai AMDAL. Komisi Penilai AMDAL ada apa aja? Ada banyak. Ada yang pusat, KLHK, kemudian provinsi, kemudian di bawahnya lagi ada kota atau kabupaten. Sudah sampai situ ya. Jadi 3 itu. Bagaimana menentukan kalau itu merupakan kewenangan dari KPA pusat, KPA provinsi atau KPA kota kabupaten, dari luasan dan besaran kegiatan. Jadi kalau misalnya kalau di dalam Permen LHK 5 tahun 2012 sudah disebutkan pekerjaan apa saja yang menjadi kewenangan dari KPA pusat. Ya, diantaranya adalah pertambangan, energi, mineral, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti listrik, jadi PLN gitu ya, kemudian yang berhubungan dengan minyak atau BBM, bahan bakar minyak, jadi Pertamina, nggak boleh nyebut merek ya, proyek-proyek yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan minyak, itu semua masuk dalam kewenangan KPA pusat atau Jakarta. Jadi yang menilai dokumennya adalah LHK, ya, Kementerian LHK. Tapi kalau misalnya saya cuma membangun bangunan ini Bu, bangunan bank gitu, bangunan perkantoran yang beroperasi di Surabaya, oh berarti itu masuk kewenangan KPA, KPA-nya Komisi Penilai AMDAL-nya Kota Surabaya. Tapi kalau misalnya kegiatan itu ada di kota yang tidak punya KPA, yang tidak punya Komisi Penilai AMDAL, misalnya sebagai contoh kota atau Kabupaten Lumajang, mereka tidak punya KPA, tidak punya Komisi Penilai AMDAL, maka AMDAL-nya akan dinilai oleh provinsi. Demikian juga DLH Magetan itu tidak punya
Kabupaten Magetan tidak punya komisi penilai AMDAL, maka KPA-nya akan diambil alih atau di bawah kewenangan provinsi. Itu bila komisi penilai AMDAL kota tidak ada, kota atau kabupaten tidak ada. Tapi kalau kegiatannya mencakup lebih dari 2 kabupaten kota, maka menjadi kewenangan provinsi. Misalnya membangun TPA bersama atau TPA regional. Lokasinya misalnya di Gresik, tapi digunakan oleh orang Surabaya, Sidoarjo, Lamongan misalnya ya. Maka TPA itu AMDAL-nya menjadi kewenangan KPA provinsi. Paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Bu, saya mau tanya, Bu. Silakan. Akil. Ya, ya Bu. Ya, saya Akil ingin bertanya, Bu. Itu Bu, kan kalau dokumen AMDAL itu kan tadi seperti TA gitu ya, Bu. Nah, itu apakah setelah dokumen AMDAL itu sudah jadi dinyatakan clear gitu bisa diadakan revisi atau bagaimana, dan apakah ada pengecekannya, Bu? Dokumen AMDAL itu ada pengecekannya atau evaluasinya itu per setahun sekali atau berapa gitu, ataukah tidak ada? Gitu dulu, Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya, Akil. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa ada yang namanya Komisi Penilai AMDAL. Nah, Komisi Penilai AMDAL itu tugasnya adalah mereview AMDAL yang disusun oleh penyusun, gitu ya. Jadi pada saat kita menyusun dokumen AMDAL, kalau AMDAL baru ya, jadi belum pernah ada, jadi bangun dokumen AMDAL itu ada AMDAL baru, AMDAL kawasan, ada AMDAL regional, ada AMDAL yang adendum ya. Jadi adendum itu, kalau adendum itu sudah bangunannya sudah ada, kegiatannya sudah pernah ada, cuman ada tambahan bangunan. Jadi misalnya kalau saya mau bangun apa namanya kompleks tadi apa contohnya apa namanya kompleks permukiman gitu misalnya ya. Tadinya terdiri dari 100 rumah gitu. Yang ada dalam dokumen AMDAL kan 100 rumah. Tapi ternyata banyak yang berminat, kemudian rumahnya mau ditambahin gitu. Jadi saya mau nambah 100 lagi. Maka AMDAL-nya bukan AMDAL baru tapi adendum AMDAL karena lokasinya di tempat yang sama, hanya bertambah kegiatannya. Jadi bertambah bebannya gitu ya. Itu kita menggunakan dokumen adendum AMDAL. Jadi dulu pada saat bangun awal sudah ada AMDAL-nya, sekarang adendum AMDAL. Nah, kalau AMDAL baru, kita harus diawali dengan dokumen KA. Kerangka acuan itu adalah dokumen yang menjadi acuan dalam penyusunan AMDAL nantinya. Isinya apa? Isinya ya bab 1 pendahuluan, bab 2 identifikasi dampak atau pelingkupan itu ya yang di sini. Kemudian bab 3-nya adalah metode. Metode bagaimana kita menyusun dokumen AMDAL nantinya. Nah, kalau dokumen KA AMDAL itu sudah selesai, sudah jadi, kita submit, kita serahkan kepada Komisi Penilai AMDAL. Komisi Penilai AMDAL-nya di mana gitu? Di kota bisa, tergantung kegiatannya seperti yang saya tadi jelaskan. Kalau misalnya di Surabaya, oke, berarti saya serahkan ke KPA Kota Surabaya, DLH Surabaya. Oleh Komisi Penilai AMDAL, jadi mereka punya tim sendiri, tim yang menilai dokumen AMDAL. Tugasnya yang menilai dokumen AMDAL kita, gitu ya. Nah, dokumen kita akan dinilai oleh mereka, akan direview oleh KPA Kota Surabaya. Nah, mereka kalau sudah direview, kita akan mendapat masukan. Selain itu, kalau di dalam proses review tersebut ada yang namanya sidang kerangka acuan ya, sidang KA, di mana nanti kita mempresentasikan dokumen KA kita yang diikut dalam sidang tersebut akan dihadiri oleh instansi terkait atau dinas-dinas terkait yang berwenang terhadap atau bertanggung jawab terhadap apa yang ada di dalam kegiatan kita. Jadi kalau misalnya tadi bangun perumahan atau bangun apartemen, oh ada di situ kan ada, berarti kalau ada bangunan baru, ada beban yang baru, misalnya tanah, struktur tanahnya seperti apa, berarti ada dinas pertanahan. Apakah bangunan itu sudah dibangun di lokasi yang tepat? Memang diperuntukannya adalah
untuk bangunan permukiman gitu, atau peruntukannya ternyata bukan permukiman gitu, atau peruntukan lain, tapi saat ini sedang dialihfungsikan untuk permukiman, boleh atau tidak. Nah, itu yang menilai adalah instansi-instansi yang terkait gitu. Kalau misalnya ada bangunan itu nanti akan ada peningkatan beban jalan, maka Dinas Perhubungan atau Dinas Transportasi juga harus ikut di dalam sidang AMDAL. Jadi dalam sidang AMDAL tersebut nanti kita akan mempresentasikan dokumen AMDAL kita yang dihadiri oleh dinas-dinas terkait untuk mereview dokumen kita. Kalau misalnya sudah disetujui, oh iya berarti dampak-dampaknya itu adalah seperti yang disebutkan di dalam KA. Kemudian nanti metode penyusunan AMDAL-nya seperti yang disampaikan di situ sudah disetujui, mungkin ada revisi, ada segala macam. Nah, kalau sudah selesai sidang pasti ada revisi, ada masukan ya, masukan-masukan dari semua dinas itu kita harus melakukan revisi. Apakah kalau sudah revisi kita asistensi lagi gitu? Iya, kita asistensi lagi ke komisi penilai AMDAL, tapi tidak kepada dinas-dinas, jadi cuman ke komisi penilai AMDAL-nya saja. Berdasarkan pada notulensi atau berita acara sidang kerangka acuan AMDAL tadi. Jadi dalam berita acara tersebut ada masukannya tertulis apa saja. Nah, itu kita revisi. Kalau sudah disetujui, yang mengoreksi adalah KPA, disetujui maka kita bisa melanjutkan, maka akan keluar rekomendasi KA. Surat rekomendasi KA itu sebagai acuan kita untuk melanjutkan pekerjaan AMDAL. Paham ya? Jadi itulah gunanya ada komisi penilai AMDAL, karena dokumen kita ya harus ada yang mengoreksi, harus ada yang mengecek gitu, apakah sudah sesuai atau tidak metodenya, apakah dampak yang diperkirakan sudah sesuai atau tidak, dan seterusnya. Jadi ada pihak ketiga yang akan menilai hasil analisis kita. Begitu ya. Nah, kalau misalnya KA AMDAL sudah disetujui, sudah keluar rekom KA-nya, kita bisa melakukan survei, mengambil data primer, kemudian melakukan analisis data itu, kemudian menuliskan dokumen atau laporan AMDAL-nya. Di dalam laporan AMDAL itu ada yang disebut dengan rona awal, kemudian perakiraan, dan evaluasi dampak. Ini nanti akan kita pelajari minggu-minggu berikutnya ya. Silakan nanti ini nanti saya akan berikan di WA group dan saya posting juga di Classroom. Nanti saya beri tugas untuk mencari Permen LH atau mendownload Permen LH dan membaca Permen LH yang terkait penyusunan dokumen AMDAL. Ya. Yang pertama, ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan dengan permennya. Dan Bu, saya ingin menanggapi tadi, Bu. Oh iya, silakan. Jadi dari penjelasan Bu Baby tadi, saya jadi ingat pernah itu Bu, membaca Omnibus Law atau apa gitu Bu, yang isu bahwa penghapusan AMDAL itu Bu. Nah itu yang ingin saya tanyakan, apabila benar-benar dihapuskan itu porsi AMDAL-nya itu benar-benar dihapuskan, apakah hanya diminimalisir ke RPK, RKL saja itu Bu? Ya, terima kasih. Ternyata kamu sangat, ini siapa ini baru masuk, Muhammad Irfan, ya, baru saya update. Ya, Akil, terima kasih pertanyaannya. Mungkin banyak juga yang sudah membaca tentang berita tersebut ya, tapi belum paham apa maknanya. Jadi sebetulnya kalau dari update yang terakhir, informasi yang terakhir yang saya dapat itu penghapusan proses atau dokumen AMDAL itu tidak akan dilakukan, gitu ya. Tapi yang akan dilakukan adalah penyederhanaan. Karena apa? Ya memang saat ini tuh ada yang namanya KLHS ya. KLHS itu
mirip dengan AMDAL, cuman kalau dalam bahasa sederhana ya, kalau AMDAL itu kajian untuk yang bangunan fisiknya kelihatan, gitu ya. Tapi kalau KLHS kajian dampak untuk yang masih belum kelihatan, alias masih program, gitu. Jadi nanti kalau pemerintah bikin program misalnya penataan kota, gitu ya. Kota ini nanti kota Surabaya nih bagian utara akan dijadikan misalnya permukiman, yang di sebelah selatan akan dijadikan industri dan seterusnya. Nah, pada saat menyusun program itu sudah disusun KLHS-nya atau kajian lingkungan hidup strategis. Di situ kita analisis dampak-dampak apa yang akan terjadi apabila program itu akan dilakukan. Ya itu sebetulnya tadinya itu sebagai wacana untuk kalau sudah ada KLHS, RT RW juga sudah ada kajian daya dukung daya tampung, kenapa harus ada AMDAL gitu kan ya. Tapi ternyata memang tidak mungkin kita kalau AMDAL itu dihapuskan. Artinya gini, sebetulnya AMDAL itu penting, KLHS juga penting, tapi kalau KLHS kan masih sangat awang-awang ya, masih kita baru bikin program sudah dibuat dampaknya, itu akan lebih sulit lagi seperti ada baru rencana bangunannya, ada gambarnya, ada desainnya aja, kita membuat perencanaan analisis dampaknya aja susah gitu ya, karena kan masih merencanakan. Kalau ada sekarang nih belum ada nih, masih tanah, tapi nanti kalau ada bangunan ini dampaknya apa aja itu kan masih walaupun itu bukan meramal ya, tapi memperkirakan berdasarkan data saat ini gitu ya. Beda dengan meramal. Kalau meramal kan tanpa data pun kita bisa membuat perkiraan. Nah, KLHS itu sebetulnya juga hampir sama gitu. Artinya ada perkiraan dampak, tapi belum ada perencanaan detailnya, belum ada kegiatan apa yang akan dilakukan, sehingga dampaknya sangat kabur gitu. Dampaknya belum jelas gitu, sehingga AMDAL ini masih diperlukan. Jadi AMDAL itu tidak menurut informasi terakhir gitu ya, info terakhir tidak akan mungkin dihapuskan, tetapi mungkin prosesnya disederhanakan. Saat ini, pada saat kita menyusun AMDAL, karena reviewnya sangat berlapis-lapis, biasanya kalau kita lihat di Permen itu, Permen yang baru tahun 2018 ya, P26 tahun 2018, itu disebutkan AMDAL tipe A, tipe B, tipe C. Tipe A-nya 6 bulan, tipe B 3-6 bulan, tipe C-nya 3 gitu ya, 3 bulan gitu. Tapi kenyataannya sulit untuk menyelesaikan menyelesaikan dokumen AMDAL sampai rekomendasi AMDAL keluar itu dalam 6 bulan. Karena apa? Prosesnya harus asistensi, harus submit nunggu asistensi, jadwal asistensi. Kalau sudah disetujui dokumennya sudah layak secara admin, secara teknis, maka akan disidangkan. Menunggu lagi jadwal sidang. Setelah sidang ada revisi, asistensi lagi. Biasanya batasnya adalah 30 hari setelah sidang dokumen harus masuk dan seterusnya. Sehingga proses non teknis itu yang menjadi lama, menjadi panjang. Itu yang yang nantinya akan disederhanakan. Nantinya akan diupayakan untuk disederhanakan. Saya sendiri juga belum tahu seperti apa, namun sampai saat ini bahkan keluar Permen LH tahun 2018 ya gitu. Permen LH nomor P26 tahun 2018 yang menegaskan kembali kewajiban penyusunan dokumen lingkungan bagi kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan. Jadi sampai saat ini belum ada, walaupun ada banyak wacana yang omnibus law dan seterusnya, tapi tetap kajian AMDAL itu tetap harus dilakukan. Jadi belum ada pasti harus dihapus, nggak ada. Jadi memang sampai saat ini masih tetap ada dokumen AMDAL, dokumen lingkungan, dan saya rasa itu pasti orang-orang pinter yang di sana juga pasti akan memikirkan itu gitu. Nggak mungkin kita membangun tanpa ada kajian lingkungan gitu, karena kenyataannya ada kajian lingkungan aja masih seperti ini gitu ya, masih banyak hal yang miss gitu ya. Tapi saya rasa tidak sampai
kedepannya juga belum ada kepastian akan dihapus gitu, karena rasanya nggak mungkin juga gitu ya. Ada lagi mungkin pertanyaan? Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Saya itu mau menunjukkan RPS. Kemarin sudah saya buka RPS-nya, kok jadi hilang. Saya tuh suka nyimpen nyimpen apa namanya? Ini dia. Portofolio Anda. Saya sering kali nyimpen nyimpen apa namanya? Nyimpen file terus lupa naruhnya di mana. Jadi saya share RPS. Sebelum saya lanjutkan ke peraturan-peraturan ya. Ini adalah jadi saat ini kelihatan ya udah portofolio pembelajaran mata kuliah. Jadi nanti setiap mata kuliah, setiap kelas dan setiap orang, setiap anak ya akan punya portofolio ini. Dosennya diminta untuk mengisi portofolio kelas, dan di dalam kelas ini ada portofolio per mahasiswa. Ya. Jadi nanti kita bisa melihat setiap mahasiswa atau setiap mata kuliah itu CP-nya apa, kemudian kelemahannya apa. Nah, ini portofolio untuk mata kuliah AMDAL semester 7. Pengampunya ada Pak Agus, namanya Pak Agus sih dokter mestinya. Pak Agus Slamet, Pak Rahmat, dan saya sendiri dengan koordinator Pak Agus Slamet ya. Ini untuk, nah, jadi kalau kalian pernah baca, mungkin nggak pernah, punya katalog kan? Katalognya diapain? Disimpan? Bu. Dilihat-lihat, dibawa cari daftar pustaka. Oh ya, lumayan nanti dibuka-buka ya. Ada juga yang cuman jadi pajangan gitu, apa disimpan terus disimpan buat kenang-kenangan bahwa pernah jadi mahasiswa teknik lingkungan. Di dalam katalog itu kalau kalian pernah baca ada yang namanya CPL ya. CPL itu capaian pembelajaran lulusan. Mungkin pada saat dulu IPITS atau apa ya, gerigi atau apapun lah itu pernah diajarin ini kan itu. Nah, CPL-nya teknik lingkungan itu totalnya itu ada 40 ini. Artinya kalau kalian semua lulus dari teknik lingkungan, kalian akan bisa ini loh, sikapnya seperti ini, pengetahuannya seperti itu, keterampilan khususnya di bidang teknik lingkungan adalah ini gitu ya. Kemudian keterampilan umumnya macam-macam ini. Itu CPL lengkap dari teknik lingkungan. Nanti sambil dibaca-baca. Nah, dalam mata kuliah AMDAL ini ada 11 CPL klaster yang menjadi klaster. Jadi di TL kan ada 5 RMK ya, RMK rumpun mata kuliah. Nah, salah satunya RMK MKL. Ini masuk dalam labnya Pak Irwan sekarang ya, MKL, Manajemen Kualitas Lingkungan. Nah, CPL-nya untuk ini, mata kuliah AMDAL ini ada 11, yaitu ini semua. Ya. Nanti kalian juga bisa baca, akan saya kirim. Nah, dari 11 CPL ini ada 2 CPL yang dititipkan ke dalam mata kuliah AMDAL. Dan ada CP mata kuliah AMDAL itu sendiri yang merupakan turunan dari CPL Prodi. Di mana CP mata kuliah ini adalah mampu menyusun dokumen AMDAL dan mampu menilai dokumen AMDAL. Paham ya? Kenapa kok CP-nya 2? Kenyataannya Bu, kalau kita sudah lulus, kita nggak bisa tuh langsung menjadi penyusun dokumen AMDAL, harus ada sertifikasi betul dan salah. Ya. Itu pertanyaan yang umum ya, biasanya kan sekarang zamannya sertifikasi, semua harus sertifikasi. Tidak sepenuhnya betul, tapi tidak sepenuhnya salah. Jadi kalau kalian sudah lulus, kalian tetap bisa menjadi tenaga ahli penyusun AMDAL di dalam tim. Jadi kalau dalam penyusunan dokumen AMDAL, minimal syarat dalam satu tim itu ada 1 ketua yang tersertifikasi AMDAL dan 2 anggota yang tersertifikasi AMDAL. Ya.
siapa aja itu ketua dan anggota. Ketua biasanya dari teknik lingkungan pasti gitu. Kalau di TL yang punya sertifikat ketua hanya Pak Agus Slamet dan Pak Mas Agus Mardianto. Seluruh ITS yang punya sertifikat ketua hanya 4, dua orang TL, yang satu orang fisika, satu lagi orang MKU, gitu ya. Tapi baru, tapi yang sudah lama menjadi ketua mempunyai sertifikasi ketua adalah Pak Agus Slamet dan Pak Mas Agus Mardianto. Jadi ketuanya harus punya sertifikat. Anggotanya hanya 2 saja yang perlu sertifikat. Selebihnya tidak perlu. Kalau misalnya diperlukan tenaga ahli teknik lingkungan bidang air misalnya untuk analisis kualitas airnya, maka kita bisa masuk. Lagi kelas 3 dua. Wah, picu. Nggak apa-apa, itu hiburan bagi saya. Daripada saya ngomong sendiri nggak ada suara lain gitu ya. Jadi ada suara-suara itu juga justru menambah, oh berarti ada orang lain gitu. Makanya kenapa kali ini saya minta videonya di-on-kan gitu ya. Karena sering gara-gara tadi malam rapat ada yang bilang mahasiswa yang bilang ke dosennya bahwa nggak apa-apa sekarang kuliah bisa 2 pakai HP, pakai laptop, atau kalau misalnya laptopnya 2 pakai tablet, pakai laptop, pakai HP dengan akun yang berbeda-beda juga bisa gitu. Ikut kuliah di banyak tempat. Tapi saya kira agak susah juga kalau lewat UTS Classroom ya gitu. Cuman saya ingin yang hari pertama kita ketemu muka dulu walaupun masih jarak jauh. Jadi di dalam CPMK itu tujuannya kalau sudah lulus mata kuliah AMDAL adalah bisa menyusun dokumen AMDAL dan bisa menilai dokumen AMDAL. Kenapa bisa menyusun? Ya karena kita orang teknik lingkungan biasanya dalam penyusunan dokumen AMDAL selalu ada orang teknik lingkungan. Ketuanya pun dari teknik lingkungan. Jadi itu menjadi salah satu kompetensi kita. Gitu. Sehingga kalau kalian lulus dari mata kuliah AMDAL, kemudian magang atau mau membantu dosen untuk pekerjaan AMDAL, silakan. Gitu. Karena Anda sudah tahu bagaimana menyusun dokumen AMDAL. Yang kedua, menilai dokumen AMDAL. Kenapa kok sebagai penilai juga? Gitu. Walaupun kalau nantinya akan menjadi penilai yang kalau betul-betul ingin berprofesi sebagai penilai dokumen AMDAL, ada sertifikasi penilai AMDAL gitu. Tapi kalau tidak itu pun kita bisa gitu, tetap bisa sesuai dengan kompetensi kita. Jadi kita bisa menilai dokumen AMDAL yang dibuat oleh penyusun dokumen AMDAL. Kita bisa konsentrasi melihat pada formatnya, kemudian melihat pada identifikasi dampak yang terkait dengan dampak lingkungan atau terkait dengan bidang kita, sehingga kita bisa meloloskan atau harus dokumen tersebut harus direvisi kembali, gitu ya. Nah ini CP-nya tadi. Kemudian materinya apa aja gitu? Materinya tentu peraturan perundangan. Jadi ada UU 32 2009. Ada yang tahu apa itu? UU 32 2009? UU 32 tahun 2009 tentang apa? Itu buku saktinya orang TL loh. Lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada yang udah pernah buka? Oh salah ya pertanyaannya. Ada yang belum pernah lihat gitu. Kan harapan saya sudah lihat semua ya dari semester 7 kan gitu. Tabah kenapa ketawa Tabah? Pasti kamu belum lihat ya? Ya, Bu. Ya. Yang ketawa-ketawa, Chandra Mandala juga ketawa. Banyak yang ketawa ini ya. Aileen juga ketawa-ketawa, itu Suluh juga. Itu artinya mungkin belum baca gitu ya. Nggak apa-apa, nanti tugas pertama adalah download UU 32 tahun 2009, cari pasal-pasal yang berhubungan dengan mata kuliah AMDAL. Ya. Tidak perlu dihafalkan, saya juga nggak ngapalin UU 32. Kalau tahu halamannya ada sekitar 400 atau 500 halaman, jadi nggak mungkin untuk dihafalin ya. Silakan dibuka-buka aja pasal mana yang
memuat tentang dokumen lingkungan. Kalau sekarang kan online, tinggal di search aja dokumen lingkungan gitu, nanti kan akan keluar pasal-pasalnya gitu ya. Jadi silahkan nanti dibaca pasal berapa sampai berapa yang berhubungan dengan penyusunan dokumen AMDAL. Kemudian yang kedua adalah Permen LH nomor 5 tahun 2012. Untuk yang dilihat terutama adalah kegiatan-kegiatan apa saja yang wajib AMDAL. Paham ya? Kegiatan apa saja yang wajib AMDAL itu ada di lampiran dari Permen LH nomor 5 tahun 2012. Kemudian untuk yang lain-lain menyusul nggak apa-apa. Untuk yang format nanti silahkan nanti menyusul. Yang penting ini dulu. Dilihat dulu Permen LH nomor 5 tahun 2012. Kenapa kok harus dilihat Permen LH nomor 5 tahun 2012? Karena berhubungan dengan tugas kelompok yang akan saya berikan kepada kalian semua. Ya. Jadi nanti kita akan belajar mengenai bagaimana metode dan teknik penilaian dokumen AMDAL, kemudian bagaimana menyusun dokumen AMDAL, menentukan pelingkupan, menentukan batas wilayah, menentukan batas waktu kajian, kemudian menyusun dokumen KA, menyusun dokumen AMDAL, RKL, RPL, dan seterusnya. Nah, ini RPS ada 16 kali pertemuan, di mana nanti silakan dibaca sendiri ya, 16 kali pertemuan, apa saja yang akan kita pelajari di setiap kali pertemuan. Namun, meskipun online, nanti akan ada presentasi. Saya nggak minta presentasinya di akhir, karena nanti kalau akhir kelamaan gitu ya. Saya akan minta per segmen. Jadi kalau pada saat menyusun KA, nanti kita akan presentasi KA sebelum UTS. Karena salah satu tujuan CPL dari mata kuliah ini adalah dapat menyusun dokumen AMDAL, maka kalau menyusun dokumen AMDAL harus didahului dengan dokumen KA. Paham ya? Jadi silakan nanti dibaca dulu UU 32 tahun 2009 dan Permen LH nomor 5 tahun 2012 tentang kegiatan-kegiatan wajib AMDAL. Kalau sudah dibaca, silahkan membagi diri. Nanti saya share di grup ya ininya, RPS-nya. Silahkan membagi diri sejumlah, ini kan ada 32. Ini Adel dan Ririn, oke, enggak apa-apa. Ada 32 orang yang ikut kelas ini. Saya tuh kalian ini pinter-pinter. Saya juga pengen belajar gimana caranya ya membuat PP yang saat ini gitu. Jadi kayaknya gini, pakai baju ini ketawa terus langsung itu, jadi kelihatannya sepanjang kuliah itu saya itu gitu, padahal itu gambar. Kan caranya gimana ya bikinnya? Supaya kelihatan semua orangnya, Bu, atau gimana, Bu? Kenapa? Supaya kelihatan semua orangnya, atau seperti apa, Bu? Kelihatan semua orangnya. Oh, bukan, maksud saya supaya ini, kalau ini kelihatan semua, saya kan bisa itu semua. Cuman kalau Ririn sama Adel itunya mati. Cuman ini loh, bikin PP yang seolah-olah kita hidup padahal kita berhenti gitu. Maksudnya kita mati, dimatiin on kamera off, tapi sebetulnya kelihatannya itu kita on gitu. Kalian tuh pinter. Oh, background video itu, Bu. Oh. Nanti diajarin ya Tabah ya. Tabah ya yang ngomong ya. Itu Bu yang ngomong, Bu. Ada apa, Bu? Gak apa-apa. Ya. Ini 32 orang, silakan bagi kelompok. Kelompoknya mau berapa orang? Biasanya saya cuman maksimal kelompok adalah 4. Karena apa? Karena kalau lebih dari itu
Nanti yang kelima, 6, 7, 8, dan seterusnya hanya memberi semangat dan doa buat teman-temannya. Ya nggak? Jadi 4 orang. Kalau 4 orang kan berarti ada 8 kelompok ya? Iya. Kira-kira Bu. susah nggak kalau berempat kelompoknya? Kan ini online, saya kembalikan dulu. Kalau misalnya kalian berempat online, diskusinya atau mengerjakannya, bagi tugasnya, susah apa enggak? Atau mau lebih dari 4? Oh, lebih dari 4, Ibu. Lebih dari 4, berapa orang? Kata aja, Bu, nggak apa-apa, Bu. Ada yang 4, ada yang lebih dari 4. Kalau lebih dari 4, mungkin 6 orang gitu ya maksimal ya. Tapi Iya, Ibu. makin banyak orangnya apa enggak makin susah koordinasinya? Karena 4 aja, Bu. 4 aja, Bu. 4 aja. 5, Bu, biar sempurna. 5 Kalau maksimal, 5, Bu. Iya, saya 6, Bu. kalau 5 itu kan jumlahnya kalian 32. Kalau 5 orang berarti ada 2 orang yang 6. masuk di Buat kelompoknya. ya Bu, tadi udah bagus itu berempat supaya semua dapat kelompok yang setara, maksudnya jumlahnya. Jumlahnya 4 orang per kelompok, jadi ada 8 kelompok ya. Silakan buka nanti Permen LH nomor 5 tahun 2012. Kegiatan-kegiatan yang wajib AMDAL apa saja, dan pilih salah satu kegiatan yang akan kalian gunakan sebagai tugas. Ya. Jangan lupa dicek dulu, jangan-jangan nanti tugasnya udah kadung dipilih ternyata tidak wajib AMDAL, cukup UKL UPL gitu kan, apa namanya, jadinya udah separuh jalan tidak sesuai gitu kan ya. Jadi baca dulu kegiatan apa saja sih yang wajib AMDAL. Kalau bangun rumah berapa sih luasnya, atau kalau bangun gedung berapa tingkat, berapa lantai minimum yang wajib AMDAL, atau kalau pabrik seperti apa kapasitasnya yang wajib AMDAL, dan seterusnya. Paham ya? Nanti dokumennya dikumpulkan dalam bentuk PDF. Ya, karena ini kan kondisinya online, kondisinya tidak memungkinkan kita untuk ketemu offline. Kemudian juga semua ya serba dalam keterbatasan ya, tapi yang penting tetap semangat gitu ya. Saya nggak akan melarang kalian punya baceman, karena baceman itu salah satu cara untuk belajar lebih cepat, memahami lebih cepat. Mandala, kamu ketawa-ketawa karena udah punya baceman kan? Gitu ya. Nggak apa-apa, baceman itu penting ya, penting, salah satu yang penting. Tapi jangan menggantungkan hidupmu pada baceman. Jadi cari baceman sebanyak-banyaknya. Kalau perlu nanti saya kasih dokumen-dokumen proyek saya, silahkan gitu. Kalian bisa belajar gitu. Kalau di kampus kan di lemari belakang tuh di pojok dekatnya kamarnya Pak Weli, seberangnya kamarnya Pak Weli, ada satu rak yang isinya dokumen-dokumen AMDAL, itu peninggalannya Pak Rasif zaman dulu ya. Beliau punya pekerjaan AMDAL banyak sehingga proyek-proyeknya, laporan proyek diletakkan di situ, bisa digunakan oleh mahasiswa untuk sebagai bahan bacaan. Nah, silakan kalian boleh cari-cari dokumen AMDAL, karena dokumen AMDAL itu dokumen publik. Jadi kalau download pun bisa gitu ya. Kalau browsing AMDAL apa gitu pasti ada gitu. Pasti ada di internet, dengan mudahnya bisa kita download gitu ya. Jadi silakan cari contoh-contoh dokumen AMDAL yang menurut kalian bagus gitu ya. Ya memang karena belum tahu AMDAL itu seperti apa, ya pasti anggapannya semua bagus gitu ya. Tapi silakan dicari sebanyak-banyaknya. Mungkin paling tidak dalam satu kelompok ada 4 contoh dokumen AMDAL, sehingga masing-masing bisa membaca dan memberi masukan kepada teman-temannya. Nah, dari situ kalian bisa diskusi kegiatan apa yang nanti digunakan sebagai kasus atau tugas dalam tugas kelompok ini. Nah, minggu depan
setelah membaca, tugasnya adalah satu halaman aja menentukan jenis pekerjaan atau proyek apa yang akan kalian gunakan dalam tugas, ya. Judulnya apa, judul proyeknya apa, lokasinya di mana, kemudian alasan kenapa dia wajib AMDAL. Itu yang penting. Nah, saya tahu dari mana Bu alasannya. Lihat di Permen LH nomor 5 tahun 2012. Di situ ada saya lupa pasalnya pasal berapa, tapi di situ ada disebutkan misalnya kalau jalan raya, proyek pembangunan jalan raya berapa panjang jalannya yang wajib AMDAL. Kalau pemasangan pipa air bersih, pipa air limbah dan seterusnya itu berapa panjang pipanya. Kalau pipa setahu saya 100 km ya. Jadi kalau 99 km masih belum wajib AMDAL. Jalan raya juga ada, kalau jalan raya kelas berapa. Nah, itu kalian lihat di tabelnya, di tabel di Permen LH 5 2012 itu dijadikan alasan kenapa kegiatan tersebut wajib AMDAL. Ya? Paham? Ada pertanyaan mungkin? Bu, saya mau izin bertanya, Bu. Yang pertama, pertanyaan saya, apakah ada kriteria dari mata kuliah ini terkait AMDAL, Bu? Contoh kayak dulu kan, misalnya kalau buat tugas kan harus di kota mana, terus berapa jumlah penduduknya, itu ada nggak kira-kira kriteria? Terus yang kedua, pertanyaan saya, apakah kalau misalnya membuat AMDAL kita harus survei ke lapangan, Bu? Terima kasih. Yang pertama, kalau tugas yang kemarin, semester 5-6 itu kan kalian membuat 3S itu ya. Jadi kotanya mana, kemudian jumlah penduduknya, karena memang yang dirancang adalah drainase. Jadi drainase perkotaan ya harus di kota, gitu. Kotanya ada pilihannya. Kalau SPAM, air minum ya harus ada penduduknya, karena yang dilayani penduduk, gitu kan. Jadi harus tahu data penduduk. Kalau SPAL pun demikian. Nah, kalau AMDAL, ini tadi makanya kenapa saya minta kalian membaca Permen LH nomor 5 tahun 2012, berarti tugasnya adalah, syaratnya adalah kegiatan tersebut wajib AMDAL. Karena ada kegiatan yang tidak wajib AMDAL, ada kegiatan yang hanya cukup dengan UKL. Misalnya gini, bangun gedung perkantoran atau bank lah gitu. Bank kan banyak nih macam-macam bank, kita nggak usah nyebutin nama gitu. Bank di mana-mana banyak. Nah, apakah mereka perlu dokumen lingkungan? Iya, tetap mereka kalau bangun gedung banknya, gedung kantornya perlu dokumen lingkungan, tapi bukan AMDAL. Karena apa? Karena luasnya kurang dari 10.000 meter persegi. Jadi mereka hanya wajib UKL UPL. Itu ya. Kalau misalnya perumahan, ada banyak nih perumahan developer ya perumahan gitu, kompleks perumahan. Kalau misalnya lebih dari 10.000 meter persegi ya wajib AMDAL, tapi kalau kurang ya tidak perlu. Ya, itu dari mana saya lihatnya? Dari Permen LH nomor 5 tahun 2012. Oleh karena itu saya wajibkan membaca dulu supaya nanti kegiatan yang dipilih itu adalah betul-betul kegiatan yang wajib AMDAL. Misalnya, itu pertanyaan pertama. Jadi tidak ada syarat harus di kota mana, harus berapa jumlah penduduknya, tidak ada. Tapi yang jelas kegiatan itu harus wajib AMDAL. Ya, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, apakah saya harus survei? Kalau kenyataan harus survei. Kalau kenyataan. Tapi ini kan tugas. Jadi nanti tidak perlu survei, tapi cari data untuk kegiatan yang kira-kira sama dengan kegiatan yang akan kalian lakukan. Jadi gini misalnya, Bu, saya kalau mengerjakan proyek yang sudah ada, gitu, kan sudah ada dokumen AMDAL-nya, dan bisa jadi dokumen AMDAL-nya sudah bisa saya download, gitu kan. Tinggal nyontek aja, betul gitu ya. Tapi coba cari misalnya pembangunan jalan yang sekarang misalnya ya, yang mungkin sedang dalam proses pembangunan jalan tol Trans Sumatera misalnya, dari kota mana ya? Yang belum mana? Medan sampai mana? Medan sampai Aceh ya? Kan yang ke sini sudah ya. Jadi misalnya kan belum ada, maksudnya itu kan pasti
AMDAL-nya sudah ada, cuman kan belum di-share ke publik karena jalannya juga belum dibangun, sedang dalam proses kan, masih belum selesai. Jadi pasti kalau download nggak ada gitu. Nah, kira-kira saya pakai itu aja boleh nggak, Bu? Boleh. Datanya dari mana? Kan nggak mungkin survei. Datanya cari aja data-data yang pembangunan jalan tol yang sejenis misalnya, tapi di jalan misalnya di jalur yang lain. Itu kan kita analogkan. Ya memang idealnya memang semua kita pakai data primer, data sesungguhnya gitu ya, kita survei. Tapi kenyataannya saat ini kan tidak bisa. Jadi silakan menggunakan data-data dari kegiatan sejenis atau misalnya pertambangan gitu ya, tambang akan membuka tambang batu bara misalnya. Nah, yang sudah ada data yang lain kan sudah ada, kita bisa menggunakan untuk kegiatan sejenis, data sekunder dari kegiatan sejenis untuk kita gunakan dalam analisis data yang akan kegiatan yang akan kita pakai. Ya memang tidak ideal, tapi paling tidak yang penting di sini adalah, yang perlu saya tekankan adalah kalian semua bisa menentukan identifikasi dampak apa dari kegiatan yang sedang atau yang akan kita kaji. Ya. Jadi cobalah menyusun dokumen Anda dengan senang hati, dengan dinikmati. Karena apa? Karena kalau nggak dinikmati, kalian hanya akan nyontek baceman, tidak membuat sendiri. Ya. Jadi baceman silakan dibaca, cari data juga data dari kegiatan yang sama, kegiatan yang sejenis, tapi usahakan untuk mengidentifikasi dampak, membuat rona lingkungan, menyusun kalimat sendiri, menceritakan rona lingkungan. Mungkin sekarang belum tahu rona lingkungan itu apa, nanti minggu depan akan saya jelaskan. Menyusun rona lingkungan, menyusun identifikasi dampak, membuat matriks, itu coba dibuat sendiri gitu. Karena apa? Karena kalau menurut saya dengan kita membuat sendiri kita akan lebih paham dibandingkan kita nyontek punya orang. Apalagi Kopas ya. Hobinya kan sekarang Kopas karena semua mendapat kemudahan. Bener nggak? Cari contoh dokumen tinggal download. PDF di-convert ke Word juga gampang ya. Kalau dulu kan nggak bisa tuh. Kalau sekarang converter online juga bisa gitu. Kita downloadnya dalam PDF. Males ngetiknya, kita convert aja ke Word dalam sekali tunjuk ini aja, tinggal tunjuk ini sudah jadilah ya pekerjaan kita. Bahkan yang translate dari Inggris ke Indonesia, Indonesia Inggris pun juga gampang. Jadi cobalah memanfaatkan kemajuan teknologi untuk apa ya, meningkatkan kemampuan, bukan justru membuat kita malas. Paham ya? Jadi memang tidak bisa dipungkiri, dan saya juga tidak mungkin melarang kalian, oh nggak boleh nyontek, nggak boleh Kopas gitu ya. Silakan, tapi yang penting bukan saya membiarkan kalian Kopas juga gitu ya. Yang penting saya ingin kalian betul-betul memahami bagaimana menyusun dokumen AMDAL. Jadi kerjakan dokumen AMDAL dengan senang hati gitu. Karena kalau senang, menikmati, pasti akan berusaha mengerjakan sendiri, bukan mengcopy punya orang lain. Saya kira itu. Dan kalau bisa, memahami dokumen AMDAL, memahami bagaimana menyusun dokumen AMDAL, mungkin yang perlu saya ceritakan di sini adalah banyak sekali pekerjaan yang mengharuskan kita untuk menyusun dokumen AMDAL. Jadi artinya apa? Banyak lowongan pekerjaan yang bisa kalian isi dengan keahlian menyusun dokumen AMDAL. Saat ini ada 2 mahasiswa magang yang ikut saya gitu, karena kebetulan saya dan Pak Agus ada pekerjaan AMDAL. Jadi 2 mahasiswa magang itu akan bekerja dengan kami selama 6 bulan. Mereka tidak akan mengerjakan mengerjakan tugas kelompok, tapi mereka akan membantu kita menyusun dokumen AMDAL beneran. Datanya apa? Data primer. Kemarin kita sudah survei awal bulan ini ya, gitu. Awal bulan September. Awal bulan September. Jadi saya rasa nanti kalau kalian sudah lulus kuliah AMDAL pun akan banyak sekali pekerjaan AMDAL yang bisa dikerjakan.
Dan tentu saja itu akan sangat terbantu bila kalian betul-betul paham bagaimana menyusun dokumen Anda. Nggak ada yang susah kalau kita mau belajar, ya. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Belum ada, ya. Nanti minggu depan kita ketemu lagi dengan satu. Yang pertama, ini komtingnya siapa ya? Nggak pakai komting? Chandra. Tabah. Chandra. Tabah Pak Chandra. Ya udah nanti dikabari aja kan kita ada di WOK ya gitu. Jadi silakan nanti komtingnya jangan semua mengirim ke saya, tapi direkap dulu ada 8 kelompok, nama-namanya, nama NRP, kemudian tugas yang dipilih apa gitu ya. Misalnya pembangunan gedung bertingkat 20 misalnya, atau pembangunan pabrik apa, pembangunan tambang apa, dan seterusnya. Jadi silakan ditulis. Kemudian untuk minggu depan, pastikan Anda sudah membaca UU 32 tahun 2009, di mana yang terkait dengan dokumen AMDAL atau dokumen lingkungan, dan persyaratannya dan seterusnya. Dibaca itu aja, cuman ada mungkin maksimal 10 pasal, nggak banyak kok. Itu tentang AMDAL semuanya, tentang dokumen lingkungan, bukan hanya AMDAL ya. Dokumen lingkungan, kalian baca siapa yang wajib menyusun, apa itu KPA, yang seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian kewenangan siapa, gitu, pekerjaan itu kewenangan siapa, dan seterusnya. Nah, itu dibaca, tugasnya membaca. Kemudian yang kedua, Permen LH nomor 5 tahun 2012, untuk memastikan bahwa tugas yang dipilih adalah wajib AMDAL. Tidak berat tugasnya. Kalau zaman dulu yang ngajar Pak Rasif lebih berat lagi gitu, ada sidang AMDAL-nya. Kalau tidak lulus sidangnya diulang gitu ya, betul-betul seperti beneran gitu. Sebetulnya saya juga sedikit setuju dengan hal tersebut gitu. Karena apa? Karena supaya kalian bisa membayangkan sidang AMDAL itu seperti apa. Sama seperti ujian tesis ya, ujian tesis disertasi gitu. Pokoknya banyak kan menemukan kesalahan itu lebih mudah daripada menemukan melihat yang benar gitu ya. Jadi pada saat di review tuh banyak sekali kesalahan yang dapat ditemukan gitu. Dan zaman dulu ada bermain peran gitu, ada yang peran sebagai KPA, ada yang sebagai pemrakarsa, ada yang sebagai penyusun AMDAL-nya gitu ya. Pak Rasif seperti itu. Tapi tentu saja saya kira akan lebih baik kalau kita lebih konsentrasi kepada penyusunan dokumennya. Nanti untuk yang sidangnya kalian bisa belajar di saat nanti di lapangan, learning by doing. Jadi betul-betul bisa menyusun dengan baik, baru kemudian belajar yang lain. Saya kira itu. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Udah absen semua ya? Ada yang belum absen apa enggak nih? Ada 32 orang. Berarti 32 orang ya, pas ya? Ada yang nggak masuk ya? Sudah, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Makasih juga udah bersedia menunjukkan wajah kalian ya. Wajahnya masih segar-segar gitu. Artinya apa artinya? Artinya kan kita semua sehat gitu. Mudah-mudahan selalu bisa menjaga kesehatan, tetap protokol kesehatan yang digunakan ya, nggak boleh keluyuran. Ada yang di Surabaya nggak nih? Yang kos? Yang di kos-kosan ada? Ada. Nabila? Ibu, enggak Bu, saya rumah sendiri. Oh, di rumah. Kalau di rumah aman. Di kos-kosan ada nggak? Rizky, Bu. Rizky? Iya. Pulang Rizky dari dulu itu? Iya. Hah? Pulang Bu, itu Bu, sudah balik lagi habis itu Surabaya. Yang penting kalian tetap selalu jaga kesehatan ya, tetap sehat sampai nanti mudah-mudahan kita bisa segera ketemu lagi dengan offline di sana tuh di gedung TL itu sudah menunggu gedung TL-nya gitu ya. Oh. Kalau nggak gini nggak kangen kan sama jurusan ya. Jadi mudah-mudahan semester depan semuanya sudah berakhir, pandeminya berakhir, kalau udah ditemukan vaksinnya kita sudah bisa vaksinasi gitu ya, semua tetap sehat, tetap semangat,
bisa ketemu lagi di TL sebelum lulus gitu ya. Jangan kasihan tuh kayak yang udah lulus online wisuda online itu ya kasihan, tapi ya gimana lagi gitu ya. Jadi tetap semangat ya kuliahnya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan dengan sudah membaca tugas-tugas yang saya berikan. Ada pertanyaan silakan nanti bisa disampaikan lewat WA group. Sudah? Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Baby. Sehat selalu, Bu. Ya, kalian juga ya, sehat selalu ya. Saya tutup ya. Ya Bu.